Apakah menurut lo open BO, bayar cewek buat enak-enak di ranjang lebih bagus daripada jadi budak cinta, jadi badut? Ini menarik. Disclaimer ya, sebelum saya jelaskan dan saya tegaskan dulu, kalau saya nggak punya hak-hak melarang apa yang mau lo lakuin. Mau lo jadi badut atau coli kawan yang sehari 13 kali, ataupun open BO. Itu keputusan lo sendiri sebagai pria dewasa. Gue cuma mau share perspektif pandangan gue buat nambah referensi lo. Yang pertama, main sama cewek yang open BO itu resiko ketularan penyakitnya jauh lebih tinggi. Berdasarkan studi, ada yang namanya sexual exposure, yang artinya resiko lo ketularan penyakit itu bukan cuma jadi berapa banyak pasangan lo enak-enak, tapi juga dari berapa banyak si pasangan enak-enak. Misalnya, cewek masih baru open BO, seminggu 3 kali, sebulan katakanlah dia dapat 10 tamu, setahun berarti 120 tamu. Kebetulan dia masih baru setahun terjun di dunia ini. Ini kalau lu enak-enak sama cewek ini, berarti lu punya faktor resiko ketularan penyakit dari 121 orang. Satu dari si cewek, ditambah 120 dari cowok yang pernah dengannya. Si cewek sebelumnya 120 orang bro. Itu hitungannya kalau si cewek masih baru setahun open BO dan cuma terima 10 tamu sebulan. Gimana kalau lo main sama cewek yang ngejadiin hal ini sebagai kerjaan tetap? Misal, terima 3 tamu sehari, sebulan 50 tamu, setahun 600 tamu, dan dia udah kerja selama 3 tahun di bidang ini. Ini berarti faktor resiko lo ketularan penyakit dari 1801 orang. Yang kedua, ada yang punya alasan kalau open BO nggak melibatkan perasaan, main bayar pulang, jadi nggak baper. Ternyata, cukup banyak orang yang justru baper sama cewek-cewek BO, yang harusnya cuma sekedar jadi penjual jasa sama kamunya, berlanjut jadi sering chat, saling kasih perhatian, jadi langganan tetap. Sampai akhirnya lu pengen jadiin dia pacar. Wajarlah muncul perasaan karena kalian berdua ngelakuin hal yang intim banget. Apalagi buat cowok-cowok yang gak punya pengalaman sama cewek di dunia nyata, langsung coba open BO, pasti kejebak. Celakanya, cewek yang kerja di dunia BO ini jauh lebih jago mainin cowok daripada cewek biasa. Yang dimainin bukan cuma perasaan bro, tapi juga isi dompet dan kelangsungan hidup kalian. Mereka juga lebih jago bikin cowok baper karena jam terbangnya tinggi. Tahu titik-titik di mana aja yang harus disentuh, baik di bagian maupun hati, biar cowok terpikat. Ini ada hubungannya sama yang berikutnya, yaitu yang ketiga. Baper sama cewek BO itu jauh lebih berbahaya. Selain resiko penyakit, ada juga resiko finansial. Cewek-cewek ini udah biasa dapat uang dalam waktu singkat, dengan kerjaan yang relatif gampang. Makanya gaya hidupnya juga hedon. Rasa nggak perlu nabung, karena kalau perlu duit, tinggal cari tamu. Mereka juga lebih terbiasa mengabaikan standar moral. Biasanya lebih mudah berbohong, berkhianat, bahkan menipu tanpa rasa bersalah. Kalau lo pacaran sama mereka, siap-siap aja keluar dana yang sangat besar, dan kesabaran seluas samudera. Mungkin jauh lebih besar daripada kalau lo nggak bucin. Karena cewek-cewek ini jelas nggak mau ngelepasin kerjaannya, yang bergelimbang uang. Kecuali kalau lu sebagai pacar bisa ganti pemasukan bulanannya. Apa lo rela? Pacar lo masih kerja kayak gitu, enak-enak sama orang lain. Oh iya, begitu mereka lihat lo kehabisan uang, siap-siap aja, pasti ditinggalin, cari ganti yang lebih tajir. Udah banyak cowok yang duitnya terkuras habis, asetnya hilang, ditinggal keluarganya karena ngebucin sama cewek BO. Jangan sampai lo kena. Yang keempat, ini bahaya banget. Lo jadi terbiasa berpikir kalau cewek bisa dibeli dengan uang, menganggap wanita sebagai objek pelampiasan nafsu yang selalu bilang, selama lu kasih duit pasti dapat. Kalau ini udah kejadian, rasa kemanusiaan lo akan hilang. Akan jadi pria yang hatinya rusak serusaknya. Jauh lebih susah dibenerin daripada kerusakan karena patah hati. Kesimpulannya ini, 4 resiko berbahaya open BO yang harus lu atau gua pahami. 1. Ada seksualitas exposure, resiko kena penyakit yang jauh lebih tinggi. 2. Saat lo bersama cewek open BO, damage-nya jauh lebih besar daripada lo nge-sim. Atau nggak mungkin. Ini karena cewek tadi udah profesional banget menghadapi cowok. Udah tahu apa yang harus dikatakan, apa yang harus dilakuin, dan apa yang harus dienakin buat menguras harta dan perasaan lo. Nomor 4. Bisa bikin rasa kemanusiaan lo hilang, menganggap wanita sebagai objek yang akan selalu bilang iya selama lo kasih mereka duit. Nah, jadi kalau nggak boleh open BO, cara gue melampiaskan hasrat gimana bro? Sekali lagi, gue nggak ngelarang tuh. Siapa gue ngelarang-larang lo yang udah dewasa? Yang penting lo udah paham resiko plus minusnya. Jangan lupa paham cara minimalisir resikonya. Tapi gue sarankan, jangan jadi cowok yang takluk sama hasrat.
Kalau lu masih single, biarin itu lewat sendiri lewat mimpi, wet dream atau mimpi basah. Simpan energi lebih lo, pakai sebagai energi ekstra yang bikin lo punya tenaga untuk olahraga, belajar dan improve skill sendiri sampai nanti lo udah benar-benar siap ketemu pasangan berkualitas. Yang satu visi, yang menurut lo benar-benar layak menerima benih dari lo. Ini jauh lebih positif daripada lo cari-cari jalan pintas buat memuaskan hasrat. Share pendapat lo tentang ini di kolom komentar. Semangat!